Halo semuanya, selamat pagi untuk anak-anak Ibu yang tersayang. Apa kabar nih semuanya? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Nah, ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah pertemuan pertama kita sudah kita lakukan di minggu lalu. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan mulai berdoa. Nanti kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Ibu ya. Mari kita berdoa. Amin. Ya, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ibu cek dulu di absensi ya, kehadiran di link meeting kita hari ini. Oh, Heru kemana ya Heru? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Oh, sedang sakit. Oke, kita doakan Heru cepat sembuh ya, Nak. Kita doakan, kita dukung dalam doa untuk Heru supaya cepat sembuh. Nah, kita akan mulai. Jangan lupa, walaupun kita tempat yang berjauhan, kamu di rumah masing-masing, Ibu berada di sekolah, tapi jangan lupa tetap siapkan perlengkapan belajar kamu ya. Kemarin Ibu sudah kirim bahan ajar tentang materi hari ini. Sudah disiapkan ya? Sudah di-download? Sudah? Oke, dan jangan lupa setiap memulai pembelajaran kita mau ketemu pertemuan kita hari ini, selalu siapkan bahan ajar kalian dan pelajari dulu ya, supaya kalian punya persiapan untuk masuk materi kali ini. Oke, Ibu akan share screen. Sudah tampak presentasi Ibu? Udah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang minggu lalu. Minggu lalu tuh kalian udah belajar kan apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung jaraknya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kita kan lagi di masa pandemi nih ya, makanya kita belajar juga harus PJJ kayak gini ya. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang 3M nggak? Kan ada tuh arahan untuk protokol kesehatan. Ayo terapkan 3M. Apa itu 3M ya? Ada yang tahu? Pakai masker, Bu. Pakai masker, apalagi? Tangan, Bu. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Oke, bagus. Udah lakukan belum di rumah masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Jangan lupa ya, tetap terapkan 3M supaya kita cepat masuk, cepat tatap muka, cepat ketemu lagi, nggak perlu PJJ ya. Jadi, jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa jaga jarak kalau lagi sedang bersama teman atau bersama keluarga yang lain. Nah, menjaga jarak itu kayak gimana sih? Nah, menjaga jarak itu kan berarti kita dengan orang-orang di sekitar kita tuh kita harus memberi jarak, memberi space atau ada batasan. Jangan terlalu dekat. Batasannya itu sekitar 1-2 meter ya. Nah, jarak itu kan berarti gimana cara ngukur jarak kamu dengan orang di sekitar kamu supaya kamu bisa membatasi diri supaya tidak terjangkit virus corona. Biasa kalian ngukur jarak tuh gimana caranya? Ada yang mau cerita? Kira-kira aja, Bu. Kira-kira ya. Gimana? Biasa lakukan apa kalau kira-kira tuh? Mengamati aja, Bu. Membandingkan sih, Bu, biasanya. Membandingkan. Atau ada yang gini nggak? Ada yang rentangkan tangan nggak? Oh ini sekitar begitu lah ya. Kira-kira, oke. Baik, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan jarak, tapi mungkin bukan antara orang dengan orang ya, tapi kali ini kita mau mengukur jarak antara titik ke titik. Nah, tapi sebelum kita belajar titik ke titik itu kita harus tahu dulu gimana sih
cara kita mengukur jarak yang benar. Jarak di matematika tuh di dimensi 3 itu kayak apa gitu ya. Nah, pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita diharapkan kamu tuh bisa menganalisis konsep jarak dalam ruang. Kemudian kita bisa menentukan apa sih ruas garis yang mewakili jarak antar titik, dan yang terakhir kamu juga harus bisa sampai menentukan jaraknya tuh berapa antara titik ke titik dalam ruang. Jadi 3 ini yang akan kita pelajari. Tetap semangat ngikutin karena kan kamu udah kelas 12 nih ya. Dan sebentar lagi kamu akan ngikutin ujian-ujian. Jadi materi ini juga penting karena ada di ujian nanti, terutama ujian sekolah ya. Nah, buat apa sih kita belajar dimensi 3? Jadi kita belajar dimensi 3 tuh supaya kita punya kreativitas untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena saat kita dapat suatu masalah, kita berpikir dan kita bisa menemukan solusi. Nah, sehingga pada saat itu terbentuk di diri kita bisa belajar berimajinasi tentang suatu ruang. Nah, itu target kita ya. Nah, masih ingat teorema Pythagoras? Kita tanya ke Natalia deh. Natalia, teorema Pythagoras itu apa? Kalau enggak salah sih, Bu. Kalau itu kan berlaku untuk segitiga siku-siku ya, Bu ya? Oh, bagus. Emangnya apa yang di segitiga siku-siku yang bisa dicari pakai teorema Pythagoras? Kalau kita mau mencari hipotenusanya, berarti sama dengan akar dari jumlah kuadrat kedua sisi di sisi tegak sama sisi yang datar. Wah, bagus sekali. Ini bagus loh Natalia menyebutkan hipotenusa. Nah, itu bahasa yang benar ya. Jangan suka sebut sisi miring. Karena segitiganya belum tentu sisi hipotenusa bisa miring-miring terus ya. Jadi bagus. Bagus untuk Natalia. Nah, kemudian perbandingan senilai, ada yang ingat nggak? Perbandingan senilai itu kayak kita membandingkan dua hal gitu, Bu ya. Terus Kenapa dia harus kayak senilai? perbandingan 1, perbandingan 2, kayak gitu, Bu. Oke, senilainya Ingatnya tuh gitu gimana aja, Bu. ya? Senilainya itu seperti apa? Singkat? Senilainya tuh kayak dia mempunyai ukuran yang sama ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Rahayu. Nah, jadi perbandingan Bu. senilai juga akan kita gunakan di pembelajaran kali ini. Jadi nanti ada peletakan titik yang akan menggunakan perbandingan senilai. Tapi biar lebih jelas, kita coba latihan satu soal ya untuk mengingat kembali teorema Pythagoras dan perbandingan senilai. Nah, siapkan alat tulis kalian. Nah, ini soal pertamanya. Soal pengantarnya ya. Sebuah persegi ABCD dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 10 cm. Terdapat titik E pada ruas garis AD sehingga perbandingan DE banding EA adalah 1:4. Titik F terletak pada ruas garis AB sehingga panjang EF sama dengan panjang AB. Tentukan nilai perbandingan AF banding FB. Oke, coba dicerna dulu soalnya, diorak-orak dulu. Nanti Ibu tanya nih. Sudah? Coba Kurniasi. Halo Kurniasi, ada di sana? Iya, Bu. Oke. Gimana kabarnya Kurniasi, sehat nggak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, bagus ya. Nah, sekarang Kurniasi, kalau kamu dapat soal ini, langkah pertama yang kamu lakukan, kamu ngapain dulu? Kayaknya saya buat gambarnya dulu lah, Bu. Oke, bagus. Berarti kita gambar apa nih, Kurniasi? Gambar persegi, Bu. Gambar persegi ya. Kemudian di situ ada perbandingan DE banding EA ya. Berarti kalau mau cari DE banding EA itu 1:4. Masih ingat nggak perbandingan kalau mau cari panjang DE-nya? Kalau tidak salah sih, Bu,
apakah garis AD-nya itu kita bagi 5 dulu, kemudian E-nya, DE-nya kita ambil 1 bagian, EA-nya yang 4 bagian. Benar tidak, Bu ya? Good. Bagus sekali. Good. Terima kasih Kurniasi. Nah, jadi teman-teman, nah kayak gitu boleh ya pakai caranya Kurniasi. Caranya garis AD itu kamu potong dulu jadi 5 bagian. Kan panjangnya 10. Kalau dipotong 5 bagian berarti satu ruasnya adalah 2 cm. Sehingga panjang DE-nya kamu akan dapat. Nah, kita akan bahas ya. Tadi kan kalian udah coba tuh masing-masing ya. Nah, kita akan coba bahas, nanti kita cocokkan jawaban kamu dengan yang Ibu tayangkan, oke? Nah, pertama, apa dulu sih yang diketahui? Yang diketahui karena ini persegi, maka panjangnya masing-masing sisinya adalah 10 cm. Kemudian perbandingan DE banding EA-nya adalah 1:5, 1:4, sorry ya. Dan EF-nya adalah 10 cm ya. Itu diketahui dari soal. Kemudian kayak gimana sih gambarnya? Nah, ini tadi yang sudah dicari Kurniasi bahwa panjang DE-nya kan tadi dapatnya 2 ya, 2 cm. Maka untuk mencari AE kamu juga bisa pakai perbandingan senilai dengan cara panjang AE yang kita pengen cari berarti 4/5, 5-nya dari 5 bagian yang tadi Kurniasi bilang gitu ya. Kalikan dengan AD sehingga dapatlah panjang AE sama dengan 8 cm. Nah, ini sketsa gambarnya. Nah, cocokkan ya dengan gambar kamu masing-masing yang kamu gambar di rumah kamu. Nah, apakah gambarnya sudah sama? Nah, dicek kembali. Nah, sekarang kita akan tentukan untuk mencari panjang AF. Nah, lihat, kalian bisa perhatikan di sini bahwa panjang AF itu bisa kita dapat dengan menggunakan segitiga siku-siku AEF. Di mana AE kita sudah dapat tadi. Nah, sekarang mau cari panjang AF, maka kita bisa gunakan apa ini? Bisa gunakan rumus apa kalau tadi menggunakan segitiga siku-siku? Pakai rumus Pitagoras, Bu. Oke, boleh kamu sebutkan nggak? Tadi kan F-nya sudah diketahui adalah 10 cm. Berarti kalau mau cari AF, gimana caranya? Hipotenusanya berarti EF, Bu, ya, 10 cm. Berarti akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Oke, bagus. Berarti dari hipotenusa kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadratnya ya. Jadi dapat berapa? Jadinya 36 ya, Bu, ya. Jadi akar 36, Iya. 6 cm. 6 cm, bagus sekali. Terima kasih untuk Natalia. Nah, buat teman-teman yang lain, ada yang masih bingung? Mau bertanya, silakan. Ya jelas ya, karena ini kan kita ngulang aja nih, ngulang materi SMP. Oke, kita akan lanjut ya. Oh iya, belum selesai. Kita kan mau cari AF banding FB nih. Nah, AF-nya udah dapet tuh 6. Nah, sekarang mau membuat sebuah perbandingan antara AF dengan FB. Seperti apa? Nah, simak ya. Jadi AF itu kan sudah dapat 6 cm. Berarti FB-nya adalah 10 cm dikurangi 6, dapatlah dia 4 cm. Sehingga perbandingan antara AF banding FB adalah 6:4. Nah, perbandingan itu kalau bisa disederhanain, sederhanain ya sampai yang paling sederhana. Sehingga dapatlah 3:2. Oke, itu untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, mengapa ya pada umum kan pernah lihat CCTV kan? CCTV biasa ada di ruangan kelas kita juga ada. Kalau kalian memperhatikan ruang kelas kita, setiap ruang kelas kita ada CCTV. Nah, mungkin atau di mall mungkin ya, atau di tempat-tempat kantor tertentu. Nah, kenapa sih umumnya kamera CCTV itu diletakkan di pojok langit-langit ruangan, di salah satu pojoknya gitu? Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa ya? Supaya jangkauan kameranya itu luas, Bu. Jadi bisa ngelihat seluruh ruangan. Oke. Kalau dia letakin, pernah nggak lihat CCTV letakinnya di lantai di bawah ya?
Jarang Nggak sih. pernah. Banyak Nggak hal yang pernah. bawah. Iya ya, bahaya kan kalau di bawah ya. Jadi letakinnya di atas. Oke, supaya nanti bisa terlihat jangkauan terluas. Kalau begitu, menurut kamu nih lanjutannya, menurut kamu bagaimana kita dapat mengukur jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh CCTV tersebut? Jika diletakkan di salah satu pojok langit-langit dalam ruangan. Misalnya ruangan kelas kita tuh, masih ingat kan ya? Kebayang-kebayang masih ya, ruangan kelas kita tuh kayak apa bentuknya? Pasti berbentuknya seperti apa? Ruangan kelas kalau dikaitkan dengan bangun ruang? Kubus. Kubus, oke, bisa kubus, kalau bisa balok gitu. Nah, gimana sih cara mencari jangkauan terjauhnya CCTV yang bisa dijangkau oleh CCTV itu? Diagonal ruangnya bukan, Bu? Diagonal ruang, bagus sekali Natalia. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau cari jangkauan terjauh kan kita cari diagonal ruangnya ya. Berarti kita menghubungkan apa? Menghubungkan antara si CCTV itu di salah satu pojok yang bagian atas dengan pojok lantai yang berseberangan dengan kamera tersebut. Atau yang tadi disebut nama Natalia, diagonal ruangnya. Bagus sekali. Nah, jadi kita akan belajar mengukur jarak seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang CCTV. Ada nggak contoh lain? Masih banyak ya. Masih banyak karena ruang itu ada di sekitar kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan ngerjain LKPD. LKPD ini nanti kalian akan berlatih menemukan konsep jarak, kemudian kalian juga akan mendapat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan jarak antar titik. Nah, ini linknya sudah Ibu berikan. Nanti Ibu akan kirim ke kolom chat ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan di dalam pribadi dulu. Jadi Ibu akan beri waktu sekitar 10 menit cukup ya untuk ngerjain KPD-nya. Ibu akan kirimkan di kolom chat. Setelah ini kita akan masuk ke dalam kelompok. Di dalam kelompok ini kalian kan akan udah kerjain tadi tuh kan. Kalian silakan di dalam kelompok tuh kalian tuliskan, rumuskan kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh teman kelompok kalian. Jadi silakan kalian sharing di dalam kelompok tersebut. Lalu jangan lupa yang kedua, tuliskan rumusan kesimpulan yang kalian peroleh setelah kalian mengerjakan LKPD tadi di dalam diskusi kelompok. Oke? Nah, kita akan lakukan break room. Jadi kita akan pecah kelompok secara acak ya, karena di aplikasi kita ini tidak bisa disetting. Jadi kita akan break room, nanti kalian akan bertemu di dalam kelompok kalian masing-masing. Nanti Ibu akan masuk ke dalam room kalian masing-masing untuk membimbing kalian. Oke, selamat berdiskusi, tetap aktif ya di diskusinya ya. Oke, Ibu akan break room, kalian akan masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Nanti dalam waktu 15 menit kita akan kembali lagi ke room meeting utama kita ya. Baik, diskusi kelompok kita sudah selesai. Nah, bagaimana diskusinya? Tadi Ibu masuk ke room meeting kita, room meeting kalian masing-masing. Seru ya, ada yang bilang salahnya di bagian ini, ada yang bagian yang ini. Nah, sekarang kita mau dengar nih, gimana presentasi dari masing-masing kelompok. Ingat ya, yang dipresentasikan ada 2, yaitu pertama, sharingkan kesalahan apa yang dilakukan teman dalam satu kelompok kamu. Kemudian, buatkan kesimpulan yang kelompok kalian rumuskan berkaitan dengan pengisian LKPD tadi. Oke? Nah, kelompok mana nih yang udah siap duluan nih? Kayaknya kelompoknya ini ya, kelompok 3 tadi deh. Ibu mau mulai dari kelompok 3 dulu. Karena di kelompok 3 tadi sudah selesai sampai merumuskan kesimpulan. Kita dengarkan ya presentasi kelompoknya. Kelompok yang lain dengarkan, simak dengan baik. Nanti silakan kasih komentar ya kalau ada sanggahan atau masukan untuk teman kelompok kamu. Oke, kita dengarkan presentasinya dari kelompok 3. Oke, bagus sekali presentasinya dari kelompok 3. Nah, adakah teman-teman dari kelompok lain yang memberikan masukan atau sanggahan? Dipersilakan. Ayo. Oke, ada?
Ya, silakan. Oke. Nah, betul sekali masukannya dari kelompok 1 tadi ya. Jadi nanti kelompok 3 bisa memperbaiki hasil kesimpulannya, meralat dan memberikan hasil kesimpulan yang baik. Oke? Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Jadi hari ini kalian sudah mempresentasikan tadi dan sudah berdiskusi kelompok. Nah, sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal ini bersifat individu. Sekali lagi, kerjakan dengan jujur. Kerjakan dengan jujur secara mandiri. Ibu akan beri waktu ya sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Soalnya sudah Ibu kirim di assignment. Ya, sudah kirim di assignment. Silakan kalian buka assignment kalian. Waktunya hanya 10 menit. Ingat ada durasi pengumpulan, jadi nanti yang telat kumpul akan ketahuan. Nah, di-download dulu soalnya dalam bentuk PDF, ikutin instruksi pengerjaan soalnya, nanti kirim dalam bentuk foto ya, dan upload ke assignment kalian. Oke, 10 menit dari sekarang, nggak perlu dimatikan dulu meetingnya, jangan leave meeting dulu ya, tetap di meeting ini, dan silakan kerjakan soalnya. Oke, sudah selesai kalian mengerjakan soalnya ya. Baik, nah sekarang kita mau menyimpulkan dulu. Kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kamu dari awal sudah dapat materi pengantar, kemudian kalian juga sudah berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Nah, kesimpulan apa yang kamu bisa buat? Kamu bisa scan barcode ini atau klik linknya, nanti linknya akan Ibu kirim juga di kolom chat. Nah, kalian bikin sebuah pernyataan 1 kata kunci yang kalian bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu share hasil dari apa yang kalian telah buat, oke? Waktunya ya 1 menit aja ya, karena kan cuma buat kata-kata kuncinya saja. Ya silakan. Oke, sudah ya. Nah, kali ini kesimpulan yang kalian buat beragam. Jadi ada yang bilang jarak itu harus yang terdekat. Kemudian ada yang tadi bilang teorema Pitagoras kata kuncinya. Ada yang bilang perbandingan kata kuncinya. Oke, bagus. Jadi kalian sudah belajar banyak hal ya hari ini ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih yang kita sudah dapat pada hari ini? Yang pertama, kalian sudah tahu bahwa jarak dapat diartikan panjang ruas garis terpendek antara 2 objek geometri. Kedua, jarak antara titik A dan titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Kemudian, untuk menghitung jarak titik ke titik pada ruang dapat menggunakan konsep teorema Pitagoras. Pada sebuah kubus dengan panjang rusuk R cm, panjang diagonal bidangnya adalah R akar 2 cm. Sedangkan pada sebuah kubus dengan panjang rusuk R, panjang diagonal ruangnya adalah R akar 3 cm. Oke, itu sudah kita pelajari semuanya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif, udah belajar dengan baik. Nah, jangan lupa materi ini tetap dipelajari ya. Nanti pertemuan yang akan datang, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan lanjutkan, yaitu cari jarak titik ke garis dan titik ke bidang. Jadi kita akan lanjutkan materi tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa, pembelajaran hari ini tuh udah direkam ya. Jadi nanti suatu saat kalian lupa dan pengen nge-download, silakan download dan pelajari ulang. Baik, selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Dadah. Ya, silakan dari mahasiswanya Rika. Rika dulu silakan. Penampilan Bu Renta tadi, saya rasa penampilannya udah luar biasa bagus sih Pak menurut saya. Karena kalau dari yang saya lihat, masalah kontekstualnya itu jelas sekali Pak ya, terkait sama pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian
pemanfaatan teknologinya Pak, saya rasa luar biasa. Banyak sekali saya dapat ilmu dari penampilan Bu Renta ini. Karena itu belum pernah saya temukan sebelumnya itu Pak, seperti yang menggunakan barcode. Itu kayaknya perlu belajar juga dari Bu Renta. Bu Kurniasi, silakan. Menurut saya ya penampilan Bu Renta sudah sangat baik sekali, dengan intonasinya yang enak didengar, kemudian PowerPoint-nya juga enak dilihat, membuat siswa tertarik untuk memperhatikan. Pembelajarannya pun juga sudah jelas. Cuman yang tadi saya, kalau tidak salah saya itu Bu Renta dalam kelompok itu sebelumnya siswa sudah dikasih soal dulu ya. Setelah itu baru dikelompokkan. Ya biasanya kan langsung di kelompok dibahas di situ soalnya. Cuman ini mungkin teknisnya saja. Dan itu saja yang agak saya lihat yang agak lain dari biasanya. Cuman teknis saja ya, mungkin itu bisa juga saya pakai nanti. Yang penting tidak terlalu memakan waktu lebih banyak. Ya mungkin itu saja Pak, sudah sangat bagus sekali penampilan Bu Renta ini. Oke, baik ya. Sudah apresiasinya sudah bagus. Bu Yuni, siap Bu Yuni? Ya. Silakan. Selamat siang Bu Renta. Selamat siang Bu. Ya. Di SMA Immanuel ya. Ya, sekolah. Jadi memang sekolah swasta ini sangat berharap sekali ya Bapak Ibu, dari dalam masa pandemi ini nampak sekali kualitasnya. Totally performanya Bu Renata good lah. Ya, boleh dikatakan the best lah ya. Nah, jadi suatu faktor penunjang untuk lebih maju ke depannya. Dan satu saran saya di sini tentang keterampilan melakukan penilaian proses Pak. Itu tadi kan kalau Bu Renta itu penilaiannya di masa pandemi ini kan kembali ke asesmen, balik lagi ke room masing-masing ya. Nah, saya tanya penilaiannya itu personal atau kalau gimana kalau bekerja secara berkelompok gimana? Jadi kalau kelompok penilaiannya apakah kelompok itu berjalan diskusinya, kerjasamanya, dari situ kan terlihat juga anak yang aktif sama yang kurang aktif. Jadi saya masuk ke room meeting masing-masing, jadi dipecah gitu, masuk satu-satu. Ternyata salah satu kelebihan pembelajaran daring atau online ya seperti ini ya Pak. Jadi siswa itu dikasih dulu stimulusnya itu lebih enak malah kan. Kalau yang di sekolah kemungkinan sekolah di Bu Renta ini siswanya antusias gitu, alhamdulillah bagus sekali. Nah menurut saya kalau seperti yang Bu Rena sampaikan itu hanya terjadi untuk kelompok. Sekarang Bu Rena menilai secara pribadi gimana Bu Rena? Pertama itu yang dari LKPD kan tadi ngisi masing-masing dulu Bu pakai Google Form, pakai Microsoft Form. Jadi di situ udah dapat nilai yang pertama, kemudian ada soal evaluasi tadi di akhir yang saya kirim di assignment, yang soal esai. Berarti Bu Rena cukup lumayan juga kerjaannya ya, mengumpulkan hasil produk mereka satu-satu, kemudian dalam bentuk kelompok melalui aktivitas mereka ya. Ya semangat buat kalau yang form itu kan langsung aplikasi yang nilai, jadi dia jawab benar, langsung dapat nilainya. Paling yang saya kerja keras yang ngoreksi esainya itu. Oke. Itu yang ternyata banyak kemudahan ya yang diberikan selama pandemi. Selama ini orang terus berkeluh kesah. Seharusnya semakin maju itu kita semakin berkembang harusnya. Nah jadi kita jangan mau kalah ya, seperti Bu Renta ini sangat mendukung sekali pembelajaran di masa pandemi seperti ini yang kita harapkan. Terima kasih Bu Renta yang dapat disampaikan. Sukses buat Bu Renta. Ya demikian Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Apalagi dengan penyampaian yang memang betul-betul tidak ngebut gitu ya. Jadi artinya perlahan-lahan gitu ya, tetapi memang mengena gitu. Mengenanya itu karena itu tadi kontekstualnya sangat muncul gitu ya, sangat nampak gitu. Itu sebenarnya yang mendukung. Alhamdulillah dari penampilan yang yang dilakukan secara keseluruhan memang sudah sangat baik ya.